Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, perkenalkan, nama saya Intan Nurmatasari dengan NIM 120210168 dari kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mekanika tanah 1, yaitu bagaimana proses pembentukan bumi dan batahan. Yang pertama ada hipotesa nebula. Hipotesa nebula adalah sebuah hipotesa yang beranggapan adanya suatu bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas. Karena penyebarannya yang sangat terpancar, benda tersebut yang kemudian disebut sebagai awal-awal dari matahari. Matahari digambarkan sebagai suatu benda atau massa yang bergaris tengah 2 bilion mil yang berada dalam keadaan berputar. Gerakan tersebut menyebabkan matahari ini secara terus-menerus akan kehabisan daya energinya dan akhirnya mengkerut. Akibat dari proses pengerutan tersebut, maka ia akan berputar lebih cepat lagi. Dalam keadaan seperti ini, maka pada bagian ekuator kecepatannya akan semakin meningkat dan menimbulkan terjadinya gaya sentrifugal. Gaya ini akhirnya akan melampaui tarikan dari gaya baratnya, yang semula mengimbanginya dan menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Bahan-bahan yang terlempar ini kemudian dalam perjalanannya juga berputar mengikuti induknya, juga akan mengkerut dan membentuk sejumlah planet-planet. Lalu ada hipotesa planetesimal. Teori planetesimal dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Teori ini mengemukakan adanya sebuah bintang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala ini, maka sebagian dari bahan yang membentuk matahari akan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut tersebut yang kemudian memisahkan diri dari matahari. Lalu ada hipotesa pasang surut bintang. Hipotesa pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatkannya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronot Harold Jeffreys tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang signifikan itu hampir tidak mungkin terjadi. Lalu ada hipotesa kondensasi. Hipotesa kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1973. Pada tahun 1950, hipotesa kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Lalu hipotesa pasang surut bintang. Hipotesa bintang kembar awalnya dikemukakan oleh Frank Hoyle pada tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956, hipotesa mengemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Lalu ada proses pembentukan patahan. Patahan terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak kemudian patah. Di patahan ini ada bagian yang turun dan disebut dengan graben atau slime. Di bawah ini adalah gambar dari proses pembentukan patahan. Lalu jenis peta, geologi, dan kegunaannya pada bidang konstruksi.
Peta geologi permukaan atau Surface Geological Map. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1 sampai 50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan, bangunan, drainase, pencairan sumber air, dan juga pembuatan jalan. Di bawah ini adalah contoh gambar dari peta geologi permukaan atau disebut dengan Surface Geological Map. Lalu ada peta geologi singkapan atau disebut dengan Outcrop Map. Peta geologi singkapan merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan yang kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tersebut. Di bawah ini adalah contoh gambar dari peta geologi singkapan. Lalu ada peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holozen. Di bawah ini adalah contoh gambar dari peta ikhtisar geologis. Lalu ada peta struktur. Peta struktur adalah peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Di bawah ini adalah contoh gambar dari peta struktur. Lalu ada peta isopeks. Peta isopeks adalah peta yang menggambarkan garis-garis yang menunjukkan titik-titik sebuah formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Peta ini tidak ditentukan konfigurasi struktural. Lalu ada peta fotogeologi. Peta fotogeologi adalah peta yang dibuat berdasarkan interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Lalu ada peta hidrogeologi. Peta hidrogeologi adalah peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Di bawah ini adalah contoh dari gambar peta hidrogeologi. Kegunaannya pada bidang konstruksi yaitu adalah semua informasi dari peta geologi yang menyajikan sebagai berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi, kemiringan lereng, kentangan tanah, dan tentunya variasi batuan sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan. Kawasan rawan bencana alam geologi contohnya adalah gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Rencana bangunan dan tata ruang adalah klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Lalu ada transportasi dan komunikasi, yaitu adalah rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Lalu proses terbentuknya proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Proses terbentuknya batuan yang pertama adalah magma mengalami kristalisasi, kedua mengalami pengangkatan dan pelapukan, lalu mengalami erosi, lalu pengendapan dan permukaan batuan sedimen, lalu batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf, lalu batuan metamorf atau malihan berubah lagi menjadi magma. Di samping ini adalah gambar dari proses terbentuknya batuan. Lalu jenis batuan sendiri terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku sendiri adalah
adalah batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Lalu batuan sedimen itu adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkenal berbagai jenis pelapukan. Batuan metamorf sendiri adalah jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan beku ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Tipe-tipe sendiri adalah igneous, sedimentary, dan metamorphic. Igneous yaitu adalah contohnya granit, scoria, onyx, obsidian. Lalu sedimentary yaitu adalah sandstones, limestone, shale, conglomerate, gypsum. Lalu ada metamorphic yaitu adalah marble, slate, quartzite, dan gneiss. Mineral yang terkandung dalam batuan. Dalam batuan beku yaitu kuarsa, mika, feldspar, polyphil, dan pyroxene. Pada batuan metamorf yaitu adalah kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan mineral lempung. Proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Proses pelapukan batuan yaitu pelapukan secara mekanis. Pelapukan secara mekanis dapat disebabkan oleh 1. Ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu naik dan turun. Masuknya air ke dalam celah retakan, kemudian air tersebut membeku dan mengembang. Ketiga, perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angina, aliran air, dan sungai atau ombak. Keempat, akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya menimbulkan retakan pada batuan. Proses pelapukan batuan. Pelapukan secara kimiawi dapat disebabkan oleh reaksi kimia dari mineral yang terkandung dalam batuan. Salah satu contoh adalah ketika mineral orthox clay bereaksi secara kimia dan menghasilkan mineral lempung kaoloin. Mineral lempung terjadi akibat pelapukan secara kimiawi. Jenis tanah yang terbentuk yaitu tanah Brans-Emdas didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran. Mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Jenis tanah yang terbentuk yaitu adalah kerikil, pasir, lanau, lempung. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.